Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita insyaAllah akan lanjutkan segmen yang ketiga dari tafsir surah Al-Isra ayat 1. Kita baru sampai kepada minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Masjidil haram sampai ke masjidil aqsa yang diberkahi di sekitarnya. Jadi masjidil aqsa adalah masjid yang diberkahi. Pertanyaannya, apakah masjidil haram tidak diberkahi? Sama juga diberkahi sebenarnya. Kenapa demikian? Di dalam Quran tidak disebutkan Masjidil Haram alladzi barakna haulah. Padahal sama, karena di dalam ayat yang lain dikatakan inna awwala baitin a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sesungguhnya rumah pertama yang dibuat oleh Allah di muka bumi, rumah Allah adalah lalladzi bi Bakkah, adalah rumah yang ada di Bakkah, di Mekah. Rumah yang ada di Makkah yaitu Masjidil Haram. Mubaraka. Masjidil Haram adalah masjid yang diberkahi. Jadi sama, bukan hanya Masjidil Aqsa yang diberkahi, tapi Masjidil Haram juga termasuk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu barokah? Kita ingin membahas pada kesempatan yang berbahagia ini tentang kata-kata barokah. Barokah di sini menggunakan kata, sebenarnya barokah ya buruku barokatan itu sudah cukup, tapi di sini menggunakan kata barokah yubariku mubarokah. Barokah yubariku itu maknanya lil mubalaghah, sigotul mufa'alah huna lil mubalaghah fi taksiril fi'li. Seperti afallah, kita menggunakan afallah gitu. Afa itu sudah cukup. Semoga Allah menyembuhkanmu. Tapi afallah, semoga Allah betul-betul menyembuhkanmu. Begitu juga barokah. 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 Kata barokah lil mubalaghah. Apa itu barokah? Al barokah namaul khair. Wal fadlu fid dunya wal akhirah. Barokah itu adalah namaul khair. Berkembangnya kebaikan. Wal fadlu, berkembangnya tumbuh sumburnya keutamaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Berkah juga disebutkan oleh para ulama. Berkah itu adalah subutul khair al ilahi fisyai, tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Rumah yang diberkahi adalah rumah yang di situ ada banyak kebaikan ilahi, kebaikan Allah. Tempat yang diberkahi adalah tempat yang di situ banyak kebaikan ilahi. Waktu yang diberkahi adalah waktu yang di situ ada kebaikan ilahi. Diri yang diberkahi adalah diri yang di situ ada kebaikan ilahi. Negara yang diberkahi adalah negara yang di situ ada kebaikan ilahi. Negara yang dibangun atas dasar wahyu adalah negara yang barokah. Itulah pelajaran dari kata-kata barokah. Ya, barokah itu akan ada kalau di situ ada kebaikan ilahi. Kalau di situ ada ibadah, kalau di situ ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa mengambil pelajaran. Pertama tadi, kenapa Masjidil Haram tidak disebut barokah? Karena semua orang sudah tahu. Ada satu masjid yang dilupakan. Ini hampir punah. Yaitu Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa adalah masjid yang diberkahi. Orang sudah tahu kalau Masjidil Haram itu diberkahi. Masjidil Aqsa nyaris dilupakan. Maka kemudian Allah menyebutkan secara khusus alladzi barakna haulah, supaya mengingatkan kembali akan keagungan Masjidil Aqsa. Ya. Keagungan Masjidil Aqsa. Masjid yang diberkahi. Sejak dulu sampai akhir zaman. Karena itu Mekah adalah tempat yang diberkahi. Karena Mekah adalah merupakan pusat pertama Islam. Kemudian Madinah adalah
tempat yang diberkahi karena di situ Islam tegak. Kemudian Masjidil Aqsa dan sekitarnya tempat yang diberkahi karena nanti di akhir zaman Islam akan tegak di sekitar Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid yang diberkahi. Di sekitarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pertanyaannya, ini diberkahi. Di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa tempat-tempat yang di dekat di sekitar Masjidil Aqsa atau yang disebut dengan negeri Sam itu adalah negeri yang diberkahi. Palestina dan sekitarnya adalah negeri yang diberkahi. Kenapa? Itu diberkahi pertama karena Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang dibuat pertama kali oleh Nabi Ibrahim, karena itu barokah. Di situ ada asar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, malahikahu minal barokah biman shalla bihi minal anbiya min Daud wa Sulaiman wa man ba'dahuma min anbiya Bani Israel. Karena apa? Karena berkah dari orang-orang yang sholat. Berkah karena ada para nabi. Para nabi dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan orang nabi-nabi setelah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dari kalangan Nabi Bani Israel. Karena itu disebutkan Masjidil Aqsa atau Palestina itu adalah Ardul Isra wal Mi'raj, disebut juga itu dulu Ardul Anbiya. Jadi Palestina disebut Ardul Anbiya, negeri yang berkah, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa itu berkah? Karena bihuli Rasul Isa alaihissalam. Nabi Isa juga di situ. Nabi Isa lahir di sekitar Masjidil Aqsa, kemudian mengumumkan dakwahnya di sekitar Masjidil Aqsa, dan di sekitarnya itulah Nabi Isa berkiprah. Kemudian di situ adalah Maqbaratul Anbiya. Kenapa Masjidil Aqsa diberkahi? Karena di situ ada para nabi, ada kuburan orang-orang soleh, ada kuburan para nabi. Tempat yang di situ ada kuburan orang soleh, tempat yang di situ ada makom orang soleh, ada makom para nabi, ada makbarah para nabi, madepan para nabi. Di situ adalah tempat yang diberkahi. Karena itu banyak orang berziarah ke sana. Karena itu adalah tempat-tempat yang diberkahi. Bahwa riwayat menyebutkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa. Kemudian barokah selanjutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, manusia paling mulia, manusia paling agung, yang sebelumnya disebutkan bi abdihi, yang sebelumnya diawali dengan kata subhana untuk menceritakan kiprah perjuangan hamba Allah ini. Nabi yang agung ini datang pada saat Isra dan Mi'raj ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad sampai ke situ. Ini datang bukan dengan sekedar datang, tapi datang dengan kedatangan yang istimewa, dengan kedatangan yang luar biasa, al-khariq lil ada. Kemudian Nabi sholat di situ bersama para nabi. Itulah keistimewaan Masjidil Aqsa. Jadi luar biasa, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran. Rumah kita ingin menjadi berkah, rumah ini harus jadi rumah tempat ibadah. Rumah kita harus menjadi tempat ibadah. Harta kita ingin berkah, harta itu harus dijadikan sebagai harta bekal ibadah. Negara kita ingin menjadi negara yang berkah. Negara kita harus menjadi negara yang dipenuhi dengan ibadah. Semua yang terjadi di negara ini harus bernilai ibadah. Bagaimana caranya agar semua yang terjadi di negara ini bisa bernilai ibadah? Caranya adalah negara ini harus diatur dengan wahyu, diatur dengan syariat Allah, diatur dengan hukum Allah. Pendidikannya adalah ibadah, karena pendidikannya menjalankan syariat Islam. Ekonominya adalah ibadah, karena ekonominya menjalankan syariat Islam. Sosialnya ibadah, karena hubungan sosial kemasyarakatnya menjalankan syariat Islam. Budayanya adalah ibadah, karena budayanya adalah budaya-budaya yang lahir dari diterapkan barokah dari diterapkannya syariat Islam sebagai asar, sebagai pengaruh diterapkannya syariat Islam. Politiknya ibadah. Kenapa? Karena politiknya dijalankan sesuai dengan syariat Islam, atas dasar menjalankan syariat Islam. Negaranya ibadah. Kenapa? Karena amal terpenting, amal terbesar dalam negara ini adalah menjalankan syariat Islam, menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka negara ini akan menjadi negara yang berkah,
Bahkan dunia akan menjadi dunia yang penuh dengan keberkahan jika dunia ini dinaungi dengan syariat Islam, dinaungi dengan aturan Allah, dinaungi dengan wahyu. Kita semua merindukan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu akan ada di sekitar kita. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, "Idza uti'tu baraktu wa idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu fala nihayata li barakati." Jika aku ditaati, aku akan ridho. Jika aku telah ridho, maka aku akan memberikan keberkahan. Jika sudah berkah, maka tidak ada batasan dari berkah itu. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kata-kata barokna allazi barokna haulah. Kita semua ingin keberkahan ada di dalam kehidupan kita dengan senantiasa taat, terikat kepada syariat Allah, kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.